Halo guys, selamat datang para pengelana kejahatan. Terima kasih udah klik video ini. Bayangkan di sebuah kota kecil yang biasanya tenang gitu ya, di Halmahera Timur, sebuah rumah dinas berdiri sederhana. Dari luar rumah itu nggak ada yang aneh, cat putihnya biasa aja, pintunya tertutup rapat, seperti rumah-rumah lain di kompleks pegawai Badan Pusat Statistik. Nggak ada tanda-tanda bahwa di dalam rumah itu sedang tersimpan sebuah rahasia kelam. Tapi waktu tak bisa membohongi guys. Semakin hari bau busuk mulai merambat keluar dari celah pintu dan jendela. Awalnya samar hingga akhirnya menjadi tajam menusuk. Para tetangga resah, para rekan kerja bertanya-tanya mengapa Tiwi, salah satu pegawai terbaik BPS di sana, tidak juga masuk kantor setelah cutinya habis. Ketika rumah itu akhirnya dibuka, kengerian pun pecah. Di dalam kamar, tubuh seorang perempuan ditemukan sudah tak bernyawa guys. Mayat itu adalah karya Listianti Pertiwi, atau lebih dikenal dengan nama Tiwi. Pegawai muda BPS yang dikenal cerdas dan ceria. Yang membuat kasus ini semakin mengguncang adalah fakta berikutnya. Pelakunya bukan orang asing, bukan penjahat jalanan, bukan perampok tak dikenal. Pelakunya justru adalah rekan kerja sekaligus calon pengantin baru. Seseorang yang beberapa hari kemudian dengan tenang berdiri di pelaminan, tersenyum seolah tak ada dosa yang dipikulnya. Inilah kisah nyata pembunuhan Tiwi oleh Aditya Hanafi. Sebuah tragedi yang lahir dari kecanduan, utang, dan keputusasaan. Yang akhirnya berubah menjadi kisah pembunuhan berencana paling menggemparkan di Halmahera Timur. Gue bakal ceritain lengkap kronologi, motif, sampai reaksi orang-orang soal kasus ini. Biar lo tahu gimana tipisnya batas antara orang yang kita pikir teman sama orang yang bisa jadi musuh di waktu yang kita nggak sangka-sangka. Sebelum gue lanjut cerita, alangkah enaknya kalau kalian siapin tiker, cemilan, dan posisi ternyaman kalian. Kalau udah, gimana sebenarnya kasus ini? Mari kita bongkar. Untuk memahami tragedi ini guys, kita harus mengenal lebih dulu dua tokoh utamanya. Korban bernama Karya Listianti Pertiwi atau akrab disapa Tiwi. Dia adalah seorang pegawai Badan Pusat Statistik atau BPS Halmahera Timur. Rekan-rekan kerjanya mengenalnya sebagai sosok yang rajin, cerdas, dan cukup aktif dalam pekerjaannya. Tiwi tinggal di rumah dinas BPS, sebuah rumah sederhana yang disediakan untuk para pegawai. Di sanalah dia menjalani hari-hari biasa sebagai seorang pegawai negeri muda, jauh dari kesan bermasalah. Di sisi lain, ada Aditya Hanafi, usianya sebaya dengan Tiwi, juga bekerja di BPS Halmahera Timur. Dari luar dia tampak biasa aja, seorang pegawai muda yang sedang membangun karir. Namun di balik keseharian itu, Aditya menyimpan rahasia gelap. Dia terjerat judi online, kecanduan yang tidak hanya menguras uang, tapi juga akal sehat. Hutangnya menumpuk hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Aditya Hanafi dan Karya Listianti Pertiwi alias Tiwi sama-sama bekerja di BPS Halmahera Timur guys. Selain mereka ada juga Almira Fajriyati Marsauli yang juga menjadi pegawai di kantor yang sama. Aditya dan Almira berpacaran dan telah bertunangan dan telah merencanakan pernikahan. Almira sendiri juga tinggal bersama Tiwi di rumah dinas yang sama berlokasi di Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Jadi bisa dibilang lingkaran mereka ini begitu dekat cuy. Satu kantor, satu lingkungan, bahkan berbagi rumah dinas. Hubungan segitiga ini, Tiwi sebagai rekan kerja, Almira sebagai calon istri, dan Aditya yang terhimpit hutang menjadi panggung awal dari tragedi yang akan mengguncang. Dari luar mereka tampak sebagai pegawai muda biasa aja. Tapi di balik itu, benih-benih keputusasaan sudah mulai tumbuh dalam diri Aditya. Semua tragedi besar biasanya dimulai dari hal yang tampak sepele. Dalam kasus ini sumbernya adalah utang judi online. Aditya Hanafi yang sudah kecanduan slot tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri. Gajinya habis, tabungannya lenyap, dan utangnya makin menumpuk. Tekanan demi tekanan menghimpitnya.
Apalagi dia juga harus menyiapkan biaya pernikahan dengan Almira. Di titik inilah Aditya mulai mencari jalan pintas. Menurut keterangan kepolisian setempat, Aditya sebenarnya sempat meminjam uang di bank dengan nominal 130 juta guys. Dengan niat awal menutupi semua hutang-hutangnya. Pada saat uang dari pinjaman itu cair, ijo lagi kan ya mata dan naluri penjudi ini, ya kan. Dia pikir boleh kali ya depo sekali lagi gitu kan, siapa tahu bisa maksuin gitu kan. Dia deposit lah untuk main lagi. Sekitar 130 juta lebih itu rata satu malam guys. Satu malam habis dia untuk main judi. Dan akhirnya sisa uang di rekeningnya tinggal 0, tak tersisa dalam tempo semalam aja. Dan yang bikin puyeng adalah dia ini mau nikah, ya kan? Gara-gara nafsu sesaat, hilanglah duit pinjaman dari bank yang harusnya bisa buat kehidupan barunya. Singkat cerita, dia pun pergi ke maba di tanggal 16-19 Juli 2025 dan berniat untuk bertemu dengan Tiwi guys. Bukan sekedar sebagai rekan kerja, tapi sebagai target untuk dimintai bantuan. Dia berusaha meminjam uang berharap Tiwi bisa menjadi solusi sementara untuk menutup lubang hutang-hutangnya. Tapi permintaan itu ditolak dengan halus sama Tiwi lantaran jumlah nominal yang diminta Adit itu terlalu banyak. Dan disinilah ego serta keputusasaan Aditya mulai berbenturan guys. Dalam benaknya, Tiwi bukan lagi sekedar teman kerja. Dia berubah menjadi penghalang sekaligus jalan keluar yang bisa dipaksa. Sejak penolakan itu, pikirannya semakin gelap, semakin kalut. Aditya nggak lagi melihat Tiwi sebagai manusia, melainkan sebagai sumber uang. Rekening berjalan yang harus dia kuasai. Benih dendam pun tumbuh, bercampur dengan rasa panik dan keputusasaan. Dari sinilah lahir niat jahat yang nantinya berujung pada pembunuhan berencana. Hari-hari sebelum tragedi itu, Aditya sudah menyusun rencananya guys. Ia tahu betul bahwa Tiwi tinggal sendirian di rumah dinas BPS. Itu membuat segalanya tampak lebih mudah untuk Aditya. Awal Juli 2025, Aditya dan Almira berada di Ternate untuk mempersiapkan pernikahan mereka yang akan digelar pada tanggal 27 Juli 2025. Namun antara tanggal 16-19 Juli 2025, Aditya kembali ke Halmahera Timur tanpa Almira dan tanpa sepengetahuan Almira. Di sana Aditya Hanafi bertemu dengan Tiwi. Aditya Hanafi bermaksud meminjam uang sebesar 30 juta rupiah kepada Tiwi. Namun Tiwi menolak secara halus permintaan tersebut. Belum diketahui cara Aditya Hanafi bisa memasuki rumah dinas yang dihuni oleh Tiwi dan Almira sebelumnya. Kuat dugaan dia masuk menggunakan kunci yang dibawa Almira. Yang jelas dia bisa masuk dan bersembunyi di kamar Almira. 2 hari bersembunyi ketika Tiwi sedang berada di rumah dinas sendirian pada tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 5:22 waktu Indonesia Tengah. Aditya melancarkan aksinya. Dia melakukan penyekapan dengan mengikat korban dan melakukan pelecehan seksual kepada Tiwi. Dengan kondisi dilakban, korban dipaksa tersangka Aditya memberitahukan PIN m-bankingnya. Aditya lalu memindahkan uang sebesar 39 juta rupiah dari rekening Tiwi ke e-wallet Tiwi. Dari e-wallet Tiwi, uang tersebut dipindahkan lagi ke rekening pribadi milik Aditya. Setelah itu, korban dibunuh dengan cara dibekap menggunakan bantal dan handphonenya dibawa oleh tersangka. Belum selesai sampai di situ, kemudian di sekitar tanggal 25-27 itu tersangka melakukan pinjaman online menggunakan akun milik Tiwi atau korban. Nominalnya sekitar 50 juta rupiah. Jadi total uang yang diambil dari Tiwi sekitar 89 jutaan. Aditya Hanafi kemudian kembali ke Ternate untuk melangsungkan pernikahan dengan Almira guys, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2025. Yang mana Almira ini adalah rekan korban dan rekan dari tersangka dan juga rekan satu rumah dinas korban. Kasus kematian Tiwi pun baru terungkap pada tanggal 31 Juli 2025 guys, dengan kondisi jenazah sudah membusuk. Yang membuat publik makin ngeri gitu ya, adalah bagaimana Aditya berusaha menghilangkan jejak.
Mayat Tiwi dibiarkan di kamar, sementara dia sendiri bertingkah normal di luar sana. Nggak ada rasa bersalah yang kelihatan gitu ya. Justru beberapa hari setelahnya dia malah melangsungkan pernikahan. Jadi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Rencana ini memang berhasil untuk sementara, tapi pada akhirnya bau kematian tidak bisa disembunyikan. Dan disitulah kasus ini terbongkar. Dan publik baru tahu kengerian yang sebenarnya. Setelah tanggal 19 Juli 2025, keberadaan Tiwi mulai dipertanyakan. Teman-teman kerjanya di BPS curiga karena cutinya sudah habis, tapi si Tiwi tidak juga masuk kantor. Telepon gak diangkat, WA pun gak dibales. Sementara itu di kompleks rumah dinas ada hal lain yang membuat resah. Bau menyengat mulai tercium dari salah satu rumah. Awalnya samar, tapi makin hari makin gak tertahankan cuy. Bau itu semakin menusuk, seperti bau bangkai yang membusuk. Tetangga sekitar mulai gak nyaman, sehingga akhirnya kecurigaan mengarah ke rumah Tiwi. Polisi pun dipanggil saat pintu rumah dibuka. Semua orang terhenyak. Di dalam kamar terbujur tubuh Tiwi yang sudah membusuk parah. Wajahnya sulit dikenali, rambutnya kusut, dan bagian kepalanya sudah membusuk hingga tampak tulang kepalanya. Kondisi ini membuat identifikasi awal cukup sulit cuy yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi satu hal yang jelas, Tiwi telah meninggal dengan cara yang sangat tragis. Penemuan ini langsung menghebohkan Halmahera Timur. Pegawai BPS, tetangga, hingga masyarakat luas terkejut cuy. Bagaimana mungkin seorang pegawai muda yang dikenal baik dengan siapapun gitu ya, termasuk dengan lingkungan sekitar, rajin dan gak punya musuh, ditemukan tewas mengenaskan di rumah dinasnya sendiri. Dan yang lebih mengerikan, mayat itu tuh diperkirakan sudah berhari-hari tergeletak tanpa seorang pun tahu. Dan saat polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan Tiwi di rumah dinasnya pada Jumat tanggal 8 Agustus kemarin, saat melakukan rekonstruksi, polisi kewalahan karena proses berlangsung ricuh cuy. Warga yang amat mencintai Tiwi dan geram dengan wajah si pelaku mencoba untuk melihat dari dekat bagaimana tersangka melakukan aksinya. Menurut keterangan kepolisian setempat saat olah TKP berlangsung, nggak ditemukan tuh adanya kunci rumah dari Tiwi. Sehingga indikasi adanya keterlibatan orang lain atau pihak luar semakin menguat guys, dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu fakta yang kemudian ditemukan adalah alat komunikasi korban berupa handphone dan sebagainya itu juga nggak ditemukan di TKP. Selanjutnya tim penyidik langsung memeriksa teman-teman kantor korban untuk mengetahui kapan terakhir Tiwi terlihat beraktivitas. Dari fakta-fakta yang didapat tim penyelidik inilah petunjuk baru mengatakan bahwasanya korban terakhir terlihat masuk kantor pada tanggal 17 Juli 2025. Di sisi lain, pemeriksaan kepada rekan kerja korban belum menyeluruh dilakukan guys, karena Aditya dan Almira yang tidak di tempat karena sudah mengajukan cuti menjelang pernikahan. Kemudian salah satu saksi berinisial H menyatakan pernah ditelepon Almira pada tanggal 16 sampai 19 Juli 2025 untuk menanyakan keberadaan Aditya. Ternyata calon suaminya si Almira ini di tanggal 16 sampai 19 Juli itu guys, itu menghilang dari Ternate. Jadi semakin kuat nih kecurigaan, ngapain gitu kan Aditya ke Halmahera Timur di tanggal itu sedangkan dia sudah mau nikah. Ini yang membuat Aditya tak memiliki alibi untuk terhindar dari tuduhan. Fakta dari pemeriksaan saksi lainnya, korban mengajukan cuti pada tanggal 21 sampai 25 Juli 2025. Kemudian salah satu rekan kerja korban menanyakan kondisi Tiwi dengan mengirimkan pesan teks ke WA dan menanyakan sejumlah pekerjaan yang dijawab melalui pesan juga lewat WA. Dan dari keterangan para saksi tersebut, polisi kemudian melakukan pemanggilan pertama pada terduga pelaku waktu itu. Karena masih tahap penyelidikan, polisi memanggil Aditya untuk klarifikasi dan ternyata yang bersangkutan ini nggak mau hadir cuy. Mangkirnya Aditya dari panggilan pihak kepolisian ini semakin menambah kecurigaan tim penyelidik mengarah kepada Aditya cuy. Hingga akhirnya disiapkan tim untuk menjemput yang bersangkutan secara paksa. Tapi tersangka ternyata dalam perjalanan menuju Maba
yang akhirnya memutuskan turun dari travel dan menuju ke Polda Maluku Utara. Di Polda Maluku Utara, tersangka awalnya mengaku mengetahui siapa pelaku pembunuhan korban alias Tiwi. Tapi pada akhirnya dia mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembunuhan tersebut dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Penyidik Polsek Maba Selatan pun langsung melakukan pemeriksaan kepada tersangka Aditya Hanafi. Hingga akhirnya diketahui bahwa pembunuhan terjadi lantaran korban tidak mau meminjamkan uang kepada Aditya senilai 30 juta rupiah. Sebelum membunuh, pada tanggal 16-17 Juli 2025, tersangka sudah menyelinap masuk ke rumah dinas korban dan bersembunyi di kamar calon istrinya pada saat itu, yang satu rumah dengan korban. Pembunuhannya itu dilakukan di sekitar tanggal 19 Juli, sekitar jam 5:22 waktu Indonesia Tengah. Kemudian setelah melakukan aksi pembunuhan, dia pulang lagi ke Ternate. Dia pulang ke Ternate untuk melangsungkan pernikahan di tanggal 27 Juli. Pembunuhan Tiwi dilakukan tersangka dengan cara membekap dengan bantal hingga tak bernyawa. Kemudian korban diikat dengan lakban, dilecehkan, dan dikuras isi rekeningnya yang berisi 39 juta rupiah. Kepada penyidik, tersangka mengaku bahwa dirinya yang mengajukan cuti korban melalui HP Tiwi. Tersangka juga mengaku dirinya yang menjawab pesan rekan kerja Tiwi saat menanyakan soal pekerjaan. HP milik korban atau Tiwi kemudian dibuang oleh tersangka atau Aditya ini untuk menghilangkan barang bukti. Sebelum dibuang, tersangka juga mengajukan pinjaman online sebesar 50 juta rupiah dengan akun Tiwi, sehingga total uang yang didapat adalah 89 juta rupiah. Yang membuat kasus ini semakin bikin merinding cuy adalah fakta berikutnya, yaitu hanya 8 hari setelah pembunuhan Tiwi, Aditya dengan santainya melangsungkan pernikahan dengan Almira. Dia berdiri di pelaminan tersenyum untuk foto pernikahan, sementara di saat yang sama rahasia kelamnya belum terbongkar. Akhirnya semua topeng itu runtuh guys. Aditya ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan berencana. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi menjerat pasal berlapis kepada Aditya Hanafi yang berusia 27 tahun, yang merupakan tersangka kasus pembunuhan rekan kerjanya sendiri di Badan Pusat Statistik Halmahera Timur, Maluku Utara. Dalam kasus ini, salah satu pasal yang disangkakan kepada Aditya adalah delik pembunuhan berencana. Polisi menggunakan pasal 340 dan atau 339 KUHP dan 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 tentang pembunuhan berencana. Dan sangkaan pasal yang dijerat kepada tersangka maksimal hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup guys. Dan dari berbagai keterangan saksi, bukti dan fakta-fakta selama penyelidikan, polisi menyatakan tersangka tak memiliki unsur pembelaan sedikit pun untuk meringankan hukumannya. Publik pun terbelah, ada yang mendesak hukuman maksimal, eksekusi mati atau seumur hidup gitu kan, dengan alasan perbuatannya terlalu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ada juga yang menyoroti faktor judi online sebagai biang kerok dari semua ini dan menuntut pemerintah lebih tegas memberantas judi online. Sementara itu di lingkungan BPS Halmahera Timur, kasus ini meninggalkan luka yang sangat mendalam guys. Seorang pegawai muda berbakat, Tiwi, harus meregang nyawa dengan sangat tragis. Rekan kerja sekaligus tetangganya sendiri berubah menjadi pembunuh. Dan ironisnya, 8 hari setelah tragedi, sang pelaku merayakan pernikahan seolah hidupnya baik-baik saja. Dari sini, kasus ini bukan lagi sekedar kriminal biasa guys. Dia juga cermin betapa berbahayanya judi online. Bisa mengubah seorang pegawai negeri yang tampak normal menjadi monster yang tega menghabisi nyawa rekan kerjanya sendiri. Itulah kisah kelam pembunuhan Karya Listianti Pertiwi alias Tiwi oleh rekan kerjanya sendiri, Aditya Hanafi. Kasus yang bikin kita sadar manusia bisa berubah jadi begitu kejam kalau sudah dikuasai oleh kecanduan. Apalagi judi online yang pelan-pelan menghancurkan hidup. Dari sini ada dua hal yang bisa kita ambil. Pertama, jangan pernah remehkan bahaya judi online. Dia bukan cuma bikin kantong kosong, tapi juga bisa bikin akal sehat hilang gitu guys ya.
bahkan nyawa orang lain pun jadi korban. Yang kedua, waspadai lingkungan terdekat kita. Kadang bahaya bukan datang dari luar, tapi dari orang yang setiap hari kita temui. Oke para pengelana kejahatan, terima kasih sudah menemani gua sampai akhir cerita ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe, biar kita terus bongkar kasus-kasus kelam lainnya dari manapun dan kapanpun. Sampai ketemu di cerita berikutnya guys. Ingat, dunia ini penuh misteri dan kejahatan, dan gua akan selalu ada buat ngebongkar itu semua. Sampai jumpa pengelana kejahatan.